Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa stuck, terjebak di situasi yang berat banget? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang super penting. Tema kita hari ini, biar gak lama sedih, ini 5 tips bertahan di situasi yang sulit. Kita semua pasti pernah ngalamin momen di mana hidup terasa nggak sesuai rencana kan? Entah itu kehilangan pekerjaan, masalah percintaan, atau perpisahan. Apapun itu, rasa sakitnya nyata banget. Lewat visual yang hangat dan menenangkan ini, kita bakal sama-sama ngupas tuntas cara-cara berbasis sains buat bantu kamu bangkit lagi. Pernah nggak sih terlintas pertanyaan ini di kepalamu? Kenapa ya kesedihan itu kadang kerasa kayak nggak ada ujungnya? Kalau kamu lagi ngerasain ini sekarang, please dengerin baik-baik. Perasaanmu itu 100% valid. Wajar banget kalau kita ngerasa duka itu berat dan seolah awan mendungnya nggak bakal pernah pergi. Kita semua pernah kok ada di fase itu. Saat lagi di titik terendah, otak kita emang sering bikin kita mikir kalau rasa sakit ini bakal jadi satu-satunya realita kita ke depannya. Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba perhatiin kutipan luar biasa dari psikoterapis Amerika, Megan Devine ini. Dia bilang, duka bukanlah masalah yang harus diperbaiki, melainkan keadaan normal yang harus dikelola. Mind-blowing kan? Kesalahan terbesar yang sering banget kita lakuin adalah nganggap kesedihan itu kayak tulang yang patah dan harus buru-buru disembuhkan atau dibuang jauh-jauh. Padahal sedih itu respons alami kita sebagai manusia. Ini siklus yang wajar banget. Kalau kita berhenti maksa buat memperbaiki diri dan mulai belajar mengelolanya, nah disitulah penyembuhan yang sebenarnya baru dimulai. Dan buat kamu yang ngerasa sendirian nanggung beban ini, coba deh lihat angka ini. 408.202. Ini bukan angka tebak-tebakan ya. Dari data yang kita temukan, ini adalah jumlah kasus perceraian di Indonesia di tahun 2018 aja. Bayangin, ratusan ribu orang ngalamin perubahan hidup yang drastis dan menyakitkan hanya dalam 1 tahun. Ini bukti nyata dari konsep yang namanya common humanity atau pengalaman universal manusia. Ada ratusan ribu orang di luar sana yang lagi berjuang lewatin badai yang sama kayak kamu. Jadi, sungguh kamu nggak sendirian. Nah, ini dia peta jalan pemulihan kita. Kita bakal mulai dari menghadapi realita kesedihan, terus lanjut ke 5 tips praktis. Terima emosimu, praktikan self-compassion, bentuk resiliensi diri, fokus hal terkendali, dan terakhir, cari dukungan sosial. Yuk, kita mulai rajut pertahanan diri kita. Oke, hal yang paling menarik dari bagian pertama ini adalah langkah awalnya, menghadapi realita kesedihan. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot nerima rasa sakit itu? Gini, dari literatur psikologi yang ada, kalau kita pura-pura kuat atau ngabain rasa sakit, itu tuh justru jadi bom waktu buat kesehatan mental kita. Memendam emosi malah bisa bikin kita cemas dan depresi berkepanjangan. Sebaliknya, nerima kenyataan itu ngebuka jalan buat proses penyembuhan alami. Kita ngasih ruang aman buat otak memproses emosi. Dan dari situ, pelan-pelan kita bisa metik pelajaran hidupnya. Masuk ke tips 1. Terima emosimu. Kita bakal pakai pendekatan yang mungkin udah sering kamu dengar, mindfulness. Jadi, apa sih sebenarnya mindfulness itu di dunia psikologi? Simpelnya, ini adalah kesadaran penuh dan penerimaan terhadap kesedihan tanpa kita harus bereaksi berlebihan atau mati-matian melawannya. Ibaratnya, mindfulness itu kayak jangkar kapal di tengah badai. Dia ngasih tempat aman buat rasa sakit untuk sekadar ada, tanpa nguas energi kita buat ngelawan. Kalau kamu ngerasa pengen nangis, ya nangis aja. Lepasin. Itu adalah bentuk kesadaran tanpa ngejudge diri sendiri. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana langkah ini bisa dibangun jadi aksi nyata. Ada 4 langkah memproses emosi nih. 1. Akui dulu perasaanmu. 2. Ekspresikan. Bisa lewat nulis jurnal, olahraga, atau bikin karya seni. Mengeluarkan emosi itu bener-bener ampuh buat ngeklirin isi kepala loh. 3. Meditasi. Ini melatih kita buat bisa duduk tenang bareng emosi kita. Dan 4. Bikin batasan yang jelas. Pas lagi sedih, nggak semua orang butuh diajak ngobrol kan? Kadang kamu cuma butuh me time, dan itu sama sekali nggak masalah. Lanjut ke pijakan kita berikutnya. Tips 2, praktikan self-compassion. Ini super penting. Berdasarkan penjelasan dari pelopor teori ini, Kristin Neff, self-compassion itu kemampuan kita buat menyentuh luka dan penderitaan kita sendiri tanpa buru-buru pengen nyembuhin atau ngilangin rasanya secara instan. Bayangin, ini kayak bantal yang super empuk buat pikiran kita. Daripada ngehukum diri sendiri karena gagal atau sedih, kita malah nge-treat diri kita dengan kelembutan yang sama persis kayak pas kita lagi nenangin sahabat baik kita yang lagi kena musibah. Make sense kan? Dan visual ini dengan brilian mengilustrasikan perbedaannya. Di satu sisi, kita punya pendekatan yang hangat dari self-kindness yang ngelawan kebiasaan jahat menghakimi diri sendiri. Di sisi lain, ada common humanity yang ngelawan kebiasaan mengisolasi diri. Pas kita sadar kalau kegagalan itu ya emang pengalaman universal manusia, kita perlahan berhenti ngurung diri di kamar dan mulai sadar kalau kita itu terhubung dengan orang lain di luar sana. Sekarang, kita melangkah ke tips 3, bentuk resiliensi diri.
Bikin resiliensi itu persis kayak lagi nenun kain yang super kuat tapi tetap lentur buat ngelindungin kita dari hantaman hidup. Resiliensi itu kemampuan kita buat beradaptasi, tetap kokoh pas lagi susah, dan akhirnya mantul balik dari kegagalan. Tapi ingat ya, resiliensi itu bukan kekuatan super yang cuma dipunyai orang-orang terpilih. Sama sekali bukan. Ini tuh skill, kombinasi kebiasaan yang benar-benar bisa dipelajari dan dilatih sama siapa aja, termasuk kamu. Yuk, kita intip sedikit sainsnya, khususnya soal regulasi emosi dari James Gross. Ada yang namanya cognitive reappraisal, yaitu cara kita ngelihat ulang situasi dengan lebih positif buat beradaptasi. Terus ada expressive suppression, alias menekan atau nyembunyiin emosi. Riset ngebuktiin loh, kalau kita terus-terusan neken emosi, sistem saraf kita bisa rusak. Di sisi lain, cognitive reappraisal mengubah cara pandang kita terhadap masalah, itu beneran bisa naikin memori dan performa otak kita. Otak kita jauh lebih suka kalau kita beradaptasi, bukan pura-pura kuat. Berdasarkan konsep dari Ray Fitch dan Shate, resiliensi itu kebentuk dari 7 elemen ini. Regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, dan peningkatan positif. Jujur aja, nggak ada manusia di bumi ini yang punya 7-7-nya secara sempurna. Dan itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau kamu bisa ningkatin 1 atau 2 aja, misalnya belajar lebih optimis dan nahan impuls biar nggak meledak pas lagi marah, wah itu aja udah bisa merubah drastis arah pemulihan kamu ke depannya. Nah, masuk ke tips 4, fokus hal terkendali. Waktunya kita ambil alih kemudi. Jadi poin krusialnya adalah ini, kita emang nggak bisa ngontrol kondisi ekonomi makro, masa lalu atau apa yang diomongin orang lain. Nggak bisa, tapi tebak, kamu punya kendali 100% atas prioritasmu, atas keputusanmu buat makan sehat atau olahraga demi jaga mental, atas fleksibilitasmu beradaptasi, dan gimana kamu memvisualisasikan garis finishmu. Ngubah fokus dari kekacauan di luar sana ke apa yang bisa aku lakuin hari ini, itu adalah strategi bertahan yang paling realistis dan bikin kita ngerasa berdaya. Dan ini membawa kita ke tips 5, cari dukungan sosial. Dengerin ya, kamu sama sekali nggak harus ngelewatin semua ini sendirian. Ngelepas baju zirahmu dan mulai cerita ke keluarga, sahabat, atau bahkan tenaga profesional, itu bukan tanda kelemahan. Malah sebaliknya, berbagi cerita itu adalah langkah taktis buat nerima keadaan. Sering banget kan, pas kita lagi kalut, kita nggak bisa mikir jernih. Nah, sudut pandang dari orang luar tuh sering ngebuka jalan keluar yang selama ini ketutup gara-gara kita terlalu fokus sama kesedihan. Kalau kamu masih agak skeptis, emang beneran ngaruh ya? Coba deh kita lihat tabel regresi akademis ini. Gak usah pusing sama angkanya, intinya gini. Studi terhadap mahasiswa yang ngalamin perceraian orang tua nunjukin angka R-square 0,048. Secara matematis, ini ngebuktiin kalau mempraktikkan self-compassion itu punya pengaruh langsung sebesar 4,8% buat ningkatin resiliensi kamu. Yes, sains secara harfiah udah membuktikan, bersikap baik pada diri sendiri itu ningkatin daya lenting kamu buat bangkit dari trauma seberat apapun. Pada akhirnya, penerimaan itu bukan berarti kamu melupakan apa yang udah terjadi. Nggak gitu. Penerimaan adalah proses belajar gimana caranya menjalani hidup dengan cara yang baru. Kehilangan itu memang bakal selalu jadi bagian dari cerita kita, tapi itu nggak harus jadi akhir dari cerita kita kan? Dengan terapin mindfulness, self-compassion, dan fokus sama hal yang bisa kamu kendalikan, kamu tuh lagi nanun kekuatan baru setiap harinya. Nah, pertanyaan saya buat kamu saat ini, apa sih satu langkah kecil pertamamu hari ini untuk mulai bangkit? Pikirin itu baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa.